3 di Jogja, pesertanya ada 150 orang. Dan untuk Silanas kelima ini yang diadakan di Solo, nah ini terbatas juga 150 orang gitu ya. Jadi hanya untuk 150 orang. Sekarang yang terdaftar di data kita di grup itu ada sekitar 60 seperti itu. Nah, ini untuk overview. Apa sih keseruan-keseruan dari Silanas itu gitu ya. Jadi ini gambaran bagi teman-teman yang mau mengikuti Silanas 5 gitu ya. Jadi nanti akan seperti ini. Di meja bundar ada eh, sponsor juga gitu ya. Pameran-pameran untuk produk-produk lokal seperti itu ya. Dan ada juga door prize yang sangat menarik seperti itu. Nah, ini ada prakteknya juga tadi workshop gitu ya, langsung menggunakan Modbus seperti itu. Seperti itu. Nanti teman-teman akan dibelajari secara secara basic ya sampai level bisa gitu ya. Kita lihat ini cuman sebentar doang videonya, sekitar 3 menit ya. Ini kemarin kita laksanakan di Jogja ya. Jumlah pesertanya 150. Nah, ini untuk pameran-pamerannya dari sponsor-sponsor ya, dan bisa diskusi-diskusi langsung gitu. Ini udah habis ya untuk videonya. Jadi kurang lebih gambaran Silanas 5 nanti akan seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Akan sama seperti itu ya. Nah, untuk Silanas 5 ini sponsornya ini ya di bawah ini ya. Udah ada. Dan untuk narasumber pertama kita yaitu Pak Prof. Insinyur Ono gitu ya. Nah, ini sebagai pakar TI Indonesia. Nah, ini nanti teman-teman akan bisa diskusi bersama Prof. Ono gitu ya. Itu karena beliau nanti materinya itu workshop seperti itu. Dan ada juga yaitu founder kita Jack Electronic gitu ya. Ini eh, dia punya kendaraan listrik untuk motor ya. Dan ini Pak Fuad itu sebagai founder Simor Teknologi dan ketua KMI juga kita ya, KMI Komunitas Modbus Indonesia, dan Pak Yasir ini praktisi Lean Industry 4.0 seperti itu. Nah, untuk kegiatan Silanas nanti itu kita akan berbagi pengetahuan tentang Modbus dan IoT gitu, ya, Internet of Things, pameran produk-produk Modbus dan IoT hasil kreasi dalam negeri, pameran produk-produk dari berbagai sponsor. Kita juga ada sponsor internasional itu dari Smart AGS gitu ya. Terus door prize dengan hadiah produk Modbus dan IoT gitu. Door prize-nya ini sangat banyak ya. Jadi teman-teman nanti kalau ikut ini
cuman bayar 350 atau 450 tapi dapat HMI atau power monitoringnya itu sangat sangat impas lah gitu. Nah, untuk kegiatannya itu hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 untuk waktunya jam 8 sampai 16 atau sampai jam 17 gitu ya. Untuk tempatnya itu di Hotel Novotel Solo, Jalan Slamet Riyadi atau Kota Surakarta gitu ya. Kalau belum tahu Solo, Surakarta itu sama aja. Nah, ini untuk eh, tema-tema yang diambil oleh narasumber-narasumber kita. Itu Prof. Ono itu implementasi data science untuk optimalisasi data Internet of Things seperti itu ya. Ini nanti workshop dan ada juga workshop lagi bersama Pak Fuad itu membuat GPS tracker dengan Node-RED gitu ya. GPS tracker dengan Node-RED, ada juga connect ke Telegram gitu. Ini udah diimplementasikan. Terus ini sharing knowledge Pak Yasir tentang OEE dan monitoring system, dan Pak Tri itu tentang explore teknologi kendaraan listrik motor ya. Nah, ini dia punya bengkel kendaraan listrik motor gitu ya. Dan juga udah membuat controller listrik sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah narasumber-narasumber kita. Nah, untuk workshop Silanas ini, workshop Prasilanas ya, ini diadakan setiap weekly gitu ya. Weekly atau per minggu, satu minggu ini yang dulu saat Silanas, Prasilanas 1, 2, terus 3, 4, dan sekarang sekarang 5 ya. Nah, diisi oleh Pak Aji Nugroho dari PT 521 Teknologi Indonesia gitu ya. Nah, untuk acara Silanas itu waktunya dari jam 8 sampai jam 16 atau 17 itu tadi ya. Dari dari registrasi peserta, pembukaan kegiatan, dan pemutaran video sponsor, laporan ketua panitia dan sambutan umum KMI, seminar, coffee break, gitu ya, presentasi sponsor gitu ya, seminar lagi, terus istirahat, workshop, coffee break dan sholat asar gitu ya. Nah, untuk pas istirahat atau isoma ini kita melakukan lunch ya atau makan bersama gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan dapat makan gitu ya, dan snack 2 kali gitu. Nah, untuk door prize-nya ini ada banyak, ada untuk sekarang ini udah sekitar 16, 7, 18 item gitu ya. Yang pertama itu Seymour Modbus Gateway, Seymour Modul I/O, dan lain sebagainya. Ini banyak juga, ada juga pelatihan Sense, Data Science, Cyber Security, ahli K3 umum, ini dari Indobot, dan lain sebagainya gitu ya. Toolkit, Kit Training, edutik.id gitu ya. Dan ini contohnya ya yang udah ready untuk eh, door prize-nya seperti itu. Ini HMI, Highwell gitu ya, dari Canindo itu, dan Power Meter ini. Ini kayak gini nanti teman-teman, per satu orang yang menang dapat door prize itu biasanya ada kuis, pertanyaan kayak gitu ya. Ataupun nanti dari like atau banyaknya video dari IG gitu ya. Nah, ini untuk door prize-nya seperti itu. Salah satu aja ya, per orang dapat satu gitu. Terus ini dapat RFID reader sama LCD display. Tadi berarti udah ada 18 item dengan jumlah itu ada 2, ada 1, ada 3 kayak gitu ya. Nah, ini acara Silanas 5, apa yang kamu dapatkan gitu ya. Launch 1 kali, snack 2 kali. Itu biasanya snack itu pagi dan sore, kalau lunch biasanya ya pas istirahat gitu. Sertifikat Prasilanas, workshop online weekly, dan Silanas 5 gitu ya. Nah, ini yang dapat sertifikat Prasilanas 5 ini bagi yang udah daftar Silanas 5 itu gratis. Tapi kalau ada yang mau itu ada biaya admin untuk pembuatan sertifikat sekitar 50.000 kayak gitu ya. Terus mentoring dan networking seumur hidup melalui grup Silanas 5 gitu ya. Akses materi dan seminar kit gitu ya. Dapat baju atau kaos nanti teman-teman. Terus
20 pendaftar pertama ini udah dapat PCB GPS tracker ya, udah habis. Nah, ini kalau teman-teman di mana lokasi Silanas ya? Misalkan teman-teman dari mana aja, itu tujuannya ke stasiun Solo Balapan. Terus nanti naik eh, Grab kendaraan umum itu stasiun Solo Balapan ke Novotel Solo. Ini sangat dekat sekali, sekitar 7 menit doang. Terus ataupun nanti turunnya dari stasiun Porosari ke Novotel Solo gitu ya. Ini cuma 8 menit gitu. Jadi rekomendasinya teman-teman bisa ke Solo Balapan stasiun atau Purwosari gitu. Kalau naik kereta gitu ya. Misalkan dari Jakarta kemana itu silakan. Terus kalau mau naik bandara itu dari Adi Sumarmo ke Novotel Solo ini sekitar 14 kilo atau 28 menit kayak gitu ya. Terus kalau mau naik kendaraan bus gitu ya, itu teman-teman bisa turun di Terminal Tirtonadi. Nah, dari Tirtonadi ke Novotel Solo ini juga dekat, cuma 10 menit doang kayak gitu. Nah, ini untuk perjalanan-perjalanan di dari terminal maupun bandara gitu ya. Nah, ini untuk wisata Solo bisa teman-teman ini Mangkunegaran Solo, Keraton Solo gitu ya. Kalau Novotel Solo itu dekat dari Mangkunegaran ataupun ke Masjid Syekh Solo, Solo ini, terus Solo Teknopark kayak gitu ya. Adapun yang lainnya itu juga ada ini udah saya list. Itu kalau mau wisata kuliner itu silahkan ini ada yang banyak ini Solo Dapur Solo, gudeg adem ayem atau sate kambing Pak Manto ini dekat dengan stasiun Balapan. Wisatanya juga banyak ini silahkan nanti teman-teman bisa datang ke sini kayak gitu ya. Nah, ini untuk biaya investasi teman-teman ya jika mengikuti Silanas 5 gitu. Nah, ini 5 Mei terakhir ya teman-teman hari ini. Jadi bagi kalian anggota KMI, dosen dan mahasiswa itu silakan bayar cukup 250 nanti dapat baju, dapat makan, dapat door prize kalau dapat dan beruntung gitu ya. Kalau umum itu 350.000 gitu ya. Nah, nanti setelah tanggal 5 Mei atau besok ini harganya udah beda. Bagi anggota KMI, dosen, mahasiswa itu bayar 350 dan umum 450. Nah, untuk pendaftarannya silakan ke sini ya, link pendaftarannya bit.ly rek Silanas 5 gitu. Nah, ini untuk sponsornya kita masih kurang ya sponsornya masih 8 untuk spesial sponsor seperti itu. Nanti untuk eh, stand-standnya itu seperti ini, platinum, platinum, gold gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk sponsornya itu yang spesial udah 8 ya, yang platinum udah 3, yang lainnya gold dan alternatif seperti itu. Nah, ini untuk grup peserta Silanas gitu ya, udah 60 per 150. Jadi teman-teman silahkan daftar, keburu nanti udah habis gitu ya. Ini cukup, terima kasih. Saya share screen-nya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja. Oke, terima kasih Mas Saipudin. Oke, mungkin dari peserta Prasilanas ada pertanyaan terkait penjelasan dari Mas Saipudin Banyak, sebelum. Kak. Oh, silakan, Ganjar. Iya, Mau itu voting door untuk prize? yang itu loh, platinum sama gold itu apa sih, Cak, bedanya Oke, untuk sponsor? Terima kasih, Cak. oke, siap. Jadi gini, di sponsor Silanas ini bedanya gold dan platinum. Di platinum itu sponsor bisa presentasi 30 menit di panggung saat event nanti. Nah, itu kemudian logo besar, kemudian publikasi online ya seperti saat Silanas ini, Prasilanas. Jadi sponsor bisa menjelaskan produknya ataupun jasanya seperti itu. Dan untuk ruang standnya lebih luas ya daripada yang gold untuk platinum. Itu sih, Cak.
Oke, siap. Terima kasih, Cak. Gimana minat mau platinum, gold, atau silver? Langsung platinum aja transfer malam ini, Pak. Ditunggu. Oke, ada lagi? Silakan, mungkin Pak Stefanus. Oke, Ini 50 orangan ya. Sebentar. oke. Saya lanjut ya. Oke, Ya. terima kasih semuanya. Kita lanjut ke pemateri untuk yaitu integrasi ISP32 dengan software PRTG menggunakan protokol Modbus. Jadi PRTG ini support banyak protokol ya. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Haji, mulai ada protokol SNMP, kemudian MQTT, dan Modbus TCP, dan lain sebagainya. Oke, lebih jelasnya kita langsung penjelasan dari Pak Haji. Waktu dipersilakan Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Fuad atas waktunya. Mungkin saya akan langsung share screen saja. Mohon izin kalau ini saya izin share screen ya. Sebentar. Silakan Pak. Saya akan langsung sambil nanti kita akan catch up dengan eh, workshopnya. Jadi langsung dipraktekkan. Jadi lebih enak menurut saya. Ya. Nah ini Yang saya ngambil, bawa ISP32 bisa buat praktek langsung gitu Pak ya, nanti Pak ya. iya yang bawa ISP32 bisa langsung Ya. praktek karena posisinya Software. sebenarnya judul memang sudah sangat detail oleh Pak Fuad. Ya. Cuman di sini saya akan memberikan informasi secara general bahwa PRTG ini bisa dipakai untuk memonitor device-device IoT ataupun device-device network lain, tidak hanya dalam satu brand, tetapi asalkan dia menggunakan berbasiskan IP dan kemudian dia support dengan SNMP dan beberapa protokol yang di dalamnya itu sudah bisa langsung dilakukan monitoring. Nah, untuk saat ini karena memang kita ada di environment-nya adalah di Modbus, maka kita akan menggunakan PRTG, menggunakan perangkat untuk protokol dengan Modbus untuk monitoringnya. Nah, kemudian sebenarnya latar belakangnya ini cukup cukup pelik juga ya. Sebenarnya bukan pelik. Sebenarnya si PRTG ini base-nya adalah NMS murni, jadi Network Monitor System. Jadi dia hanya memonitor device switch, router, server dan sebagainya yang berafiliasi dengan IT. Nah, sedangkan saat ini karena ada perubahan atau perkembangan secara signifikan, itu ada IoT, kemudian ada IIoT. Nah, semakin banyak modul-modul yang dapat dia monitor. Akhirnya PRTG ini langsung dia berkembang menjadi NMS yang sudah support dengan IoT. Jadi saat ini sudah bisa memonitor selain untuk untuk network juga, untuk IoT juga, kemudian untuk beberapa produk-produk misalnya dari healthcare, kemudian dari manufacturer. Biasanya kalau di pabrik-pabrik menggunakan OPC-UA. Nah, kalau OPC-UA ini ada protokol yang sangat spesifik sekali. Kemudian untuk di bidang kesehatan juga ada menggunakan protokol HL7 atau biasanya ada DICOM, nah itu juga. Nah, kemudian untuk shop floor ataupun database dan sebagainya itu sudah bisa dimonitor oleh PRTG. CCTV pun solusi CCTV pun bisa dilakukan monitoring oleh PRTG juga. Jadi tidak tertutup hanya untuk NMS ataupun IoT, tetapi sudah berkembang menjadi solusi yang bisa dipergunakan untuk monitoring yang lain. Kemudian untuk PRTG sendiri ini memang dia berbasiskan Windows. Jadi nanti ini Bapak bisa atau Bapak Ibu bisa scan, saya menyertakan QR code di setiap pages-nya. Ini bisa untuk trial. Jadi PRTG ini Bapak Ibu bisa download secara bebas, secara gratis.
kemudian diberikan trial selama 30 hari. Selama 30 hari itu Bapak Ibu bisa mendapatkan unlimited sensor. Nah, sensor ini bukan sensor yang kita pasangkan di device secara fisik ya, tetapi sensor adalah sensor secara logik. Nah, kemudian setelah 30 hari ini PRTG dia langsung berubah menjadi free version. Jadi masih bisa dipakai secara gratis dengan jumlah sensor 100 sensor saja. Jadi katakanlah saat ini ingin nyoba nih untuk memantau microcontrollernya, memantau IoT-nya. Nah, ini coba di trial saja langsung menggunakan PRTG ini, kemudian diinstal di device atau di komputer masing-masing. Ini cukup saya menggunakan laptop saat ini, dan untuk demo saya menggunakan mini PC. Jadi saya menggunakan komputer kecil saja itu sudah mewakili untuk sebuah server demo. Nah, kemudian setelah trial sudah lewat 30 hari, tetap masih bisa dipakai. Kemudian fitur-fiturnya pun tetap dibuka. Jadi fitur yang di PRTG berikan itu ada Open API yang pertama. Biasanya untuk tim developer ini cukup menjadi surga di sana. Nanti kita akan coba sambil workshop di sini. Saya akan lihatkan fitur apa saja sih yang ada di PRTG. Nah, kemudian kita akan lihat untuk agenda saat ini. Nah, ini setiap pages-nya akan ada QR, jadi silahkan di-scan. Kita akan melakukan instalasi. Nah, sambil saya melakukan presentasi singkat sebenarnya, ini bisa dilakukan instalasi juga. Kalau Bapak Ibu atau yang teman-teman di sini mau melakukan instalasi cukup cepat kok itu, karena dia instalasi di under Windows, jadi cuman klik next 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 finish. Kalau orang Indonesia tutup mata lah gitu ya. Kemudian nanti kita akan melakukan semacam penambahan grup dan device. Nanti bisa untuk device-device-nya terutama yang menggunakan IoT Modbus dengan protokol Modbus. Kemudian penambahan sensornya dia untuk PRTG ini auto discovery. Nah, auto discovery ini selama dia SNMP diaktifkan ataupun beberapa kredensialnya dia diaktifkan, pastinya dia akan melakukan auto discovery. Ketika dia tidak mendapatkan SNMP atau mendapatkan kredensial, PRTG tetap bisa dipakai atau tetap bisa memonitor device. Yang didapat biasanya adalah sensornya ping atau sensor availabilitas atau sensor ketersediaan bahwa device itu hidup atau tidak gitu ya. Misalnya saya mau memonitor sebuah kamera CCTV misalnya. Saya tidak tahu IP-nya. Paling hanya saya mengetahui IP-nya saja gitu ya. Tetapi apakah CCTV itu ada SNMP saya nggak tahu. Kita cukup memberikan masukan kita parameter IP, kemudian kita scan, pasti kita akan mendapatkan satu sensor berupa sensor ping bahwa oh ternyata si CCTV ini, unit CCTV ini nyala karena dia memberikan respon ping. Kemudian kita akan menambahkan sensor Modbus karena kita akan bermain dengan Modbus. Kemudian kita akan sedikit banyak drag and drop menggunakan map dan dashboard. Seperti yang minggu kemarin ada dari presentasi yang minggu lalu juga ada map dan dashboardnya juga kita dari PRTG juga menyediakannya. Kemudian kita akan membuat report sederhana. Jadi apa sih yang bisa didapat atau apa sih yang bisa ditampilkan dari PRTG ini sebenarnya. Nah, untuk kemudahan yang tadi saya bilang, ini kita bisa dapatkan adalah, ini yang saya pointingkan adalah garis besarnya saja, highlight, selebihnya akan kita akan melakukan workshop. Ini adalah unlimited trial selama 30 hari dan menjadi free version. Kemudian kemudahan instalasi karena di auto discovery. Kemudian user interface-nya pun mudah dimengerti karena ramah. Dia grafik user interface-nya cukup mumpuni. Dan dia setelah kita instalkan di laptop ataupun diinstalkan di server, itu bisa diakses menggunakan gadget ataupun menggunakan katakanlah kita menggunakan Apple atau menggunakan Linux misalnya, karena dia menggunakan web browser. Tapi PRTG juga bisa mendapat dapat diakses atau diinstalkan dalam bentuk gadget atau dalam hal ini mobile apps. Nah, mobile apps yang disediakan adalah mobile apps yang dari Android maupun dari Apple jadi sendiri. Nah, itu bisa diinstalkan di gadget kita. Jadi biasanya ini orang-orang atau tim dari lapangan biasanya mempergunakan device-device yang menggunakan gadget supaya dia langsung bisa dimonitor melalui
device tersebut. Kemudian notifikasinya pun bisa untuk PRTG sebenarnya notifikasi dilemparkan defaultnya adalah ke email. Setiap ada anomali traffic ataupun ada kesulitan atau ada kerusakan device, dia akan mengirimkan dalam bentuk email. Tetapi biasanya dari kami sebagai distributornya PRTG di Indonesia, PT 521 Indonesia ini memberikan memberikan rekomendasi bahwa boleh diformatkan dalam bentuk lain atau dilemparkan dalam bentuk output lain. Nah, outputnya adalah pertama menggunakan Telegram. Kenapa? Sampai saat ini pun Telegram masih dalam berbasis free atau biasanya menggunakan gratis ya. Cukup kita membuatkan buat chatnya dan sebagainya, kita akan membuatkan parameter di sana. Nah, semua informasi notifikasi itu akan dapat dilemparkan dalam bentuk Telegram. Tapi apakah bisa dalam bentuk lain? Katakanlah formatnya saya mempunyai MS Team misalnya. PRTG bisa memberikan notifikasi dilemparkan dalam bentuk MS Team. Pastinya menggunakan parameter atau yang kredensial yang bisa dilakukan di sana. Kemudian selebihnya ada Slack, kemudian dalam bentuk WhatsApp pastinya bisa. Karena WhatsApp ini pasti harus ada sedikit effort. Karena WhatsApp ini harus WhatsApp bisnis yang WhatsApp berbayar. Dari PRTG akan melemparkan ke middleware. Dari middleware tersebut akan diproses, dilemparkan ke WhatsApp. Jadi tidak bisa serta-merta dari PRTG langsung lempar ke WhatsApp. Kemudian apakah bisa menggunakan SMS gateway? Pastinya dalam bentuk SMS pasti harus membutuhkan SMS gateway, itu bisa juga dilakukan. Kemudian di sini ada kelengkapan Open API yang dikolaborasikan dengan aplikasi lain. Let's say Bapak Ibu punya sebuah aplikasi di kantor dan sudah untuk monitor beberapa device ya, Pak ya. Cuman saya sih mau menggunakan core dari PRTG ini untuk saya embedkan ke aplikasi yang saat ini. Apakah bisa? Nah, di PRTG menyediakan Open API. Open API ini bisa mulai dari historicalnya, lognya, kemudian beberapa parameter di sana dia menggunakan JSON, XML kalau nggak salah di sana, nanti kita akan lihat untuk make sure-nya. Nah, itu bisa dilakukan proses untuk mengkolaborasikan di sana. Dan ini masih banyak lagi kita lakukan. Kemudian ini sambil boleh di-scan juga. Nah, ini dia kita akan langsung melakukan workshop. Nah, ini Bapak Ibu silahkan nanti kalau untuk ada Q&A-nya, ada question-nya, saya akan coba membantu menjawabnya di sini kalau sambil melakukan instalasi. Nah, ini bisa di-download QR-nya ini atau langsung menggunakan dari download dari website Tesla-nya sendiri. Nah, ini bisa kita langsung sudah memberikan kemudahannya di sana. Oke, kita akan langsung izin, saya akan langsung Pak Fuad, saya akan langsung dalam bentuk workshop ya. Ya, silakan Pak. Mungkin Oke, teman-teman yang ada ada yang ngikuti untuk install, ada yang masih proses, berapa orang, boleh silahkan, biar nggak ketinggalan. silahkan. Karena ini cukup cepat sih. Nanti sambil sambil nanti ada yang pertanyaan untuk balik lagi, nanti saya akan coba kembali lagi. Gak apa-apa. Saya akan Oke. langsung saja dalam bentuk sebentar. Oke. Saya izin share screen untuk ya, sudah terlihat. Oke. Oke, saya harap sudah terlihat. Nah, ini ketika kita sudah menginstalkan PRTG untuk pertama kali, kita akan mendapatkan login. Nah, defaultnya adalah PRTG admin dengan passwordnya PRTG admin. Nah, ini bisa diubah ya. Jadi untuk defaultnya adalah ini PRTG admin dan PRTG admin. Saya menginstalkan di laptop. Jadi ini sudah terlihat di sini ada hostname-nya untuk komputer name-nya adalah laptop. Kemudian setelah saya login, saya akan mendapatkan informasi semacam ini. Ini ada beberapa tampilan dashboard awal. Ini adalah ada home, ada device, ada libraries, ada sensor, alarmnya,
kemudian maps, report, logs, ticket, dan setup. Nah, kesemuanya ini adalah informasi kalau kita menginstalkan masih baru ya, unlimited, pastinya di sini ada sensor available kurang lebih dari 3.000 ke atas. Dan ini saya karena license-nya sudah berakhir untuk trialnya, saya mendapatkan yang versi gratisannya. Jadi hanya 100 sensor saja. Jadi di sini ada 25, jadi saya masih ada sisa 75 sensor lagi. Jadi bagi saya nggak masalah karena saya menggunakan hanya untuk laptop saja. Nah, di sini ada kita sebagai administrator, kemudian di sini ada beberapa informasi untuk sensor. Di sini kategorinya ada down, kemudian ada down dengan acknowledgement, kemudian warning, up, pause, unusual, dan unknown. Nah, ini masing-masing di sini ada informasinya. Kemudian ini ada view result-nya. Nah, oh ya, tadi saya lupa. Untuk PRTG sendiri, setelah kita menginstalkan di server, kita dapat menginstalkan secara desktop. Jadi desktopnya ini bisa kita install di Windows-nya sendiri atau menggunakan open source, misalnya menggunakan Linux atau menggunakan produk dari Apple yang dia filenya DMG. Nah, ini bisa menggunakan dari sini. Kita install PRTG apps for desktop. Nah, tadi bisa diinstalkan di desktopnya, bisa diinstalkan di cross platform. Kemudian di gadgetnya juga bisa gadget cross platform juga, Android dengan Apple. Nah, kemudian di sini ada license status, kemudian ada aktivitas dan blognya di sini. Kemudian di sini ada beberapa video. Jadi di Paxler ini atau di PRTG ini dia memberikan informasi pembelajaran berupa video dan berupa manual atau knowledge base di sini. Nah, kemudian kita akan pertama kali kita akan lihat di sini, kita akan di folder setup. Nah, di menu setup ini kita akan lihat banyak sekali. Ada sistem administratornya, kemudian berhubungan dengan informasi-informasinya. Di sini ada cluster, ada administrative tools-nya, kemudian ada account setting-nya. Nah, apabila kita ada menggunakan API, dan kita ada PRTG apps yang tadi saya bilang, kemudian desktop, kemudian ada remote probe. Nah, ini juga, kemudian ini ada PRTG status. Kita bisa melihat statusnya ini apakah kita trial, kemudian kita bisa lihat license-nya, kemudian kita bisa mendapatkan auto update-nya, masih banyak lagi. Nah, kemudian setelah kita melakukan auto discovery, ketika kita menginstal pertama kali, pasti si PRTG akan langsung melakukan auto discovery. Nah, ketika auto discovery, yang dia lakukan adalah auto discovery terhadap tempat dia diinstal. Katakanlah saya menginstalkan PRTG di laptop, pasti dia melakukan auto discovery di laptop. Nah, di laptop ini, ketika kita menginstalkan PRTG, kita mendapatkan dua komponen utama, yakni local probe dan PRTG core server. Nah, ini bisa kita lihat kalau di Windows itu menggunakan services, kemudian kita bisa lihat di menu services untuk PRTG core dan PRTG probe-nya. Nah, nanti bisa di sana dilihat prosesnya adalah running. Kalau dia salah satu tidak running, katakanlah PRTG local probe-nya, pasti di sini ada tulisannya disconnected, seperti contoh di sini. Nah, kalau dia PRTG core-nya yang tidak jalan, web ini tidak ada atau tidak muncul, karena untuk memunculkan dashboard ini, yang dibutuhkan adalah PRTG core server di sini. Nah, kemudian untuk di PRTG sendiri, di sini setelah kita melakukan auto discovery, kita mendapatkan sensor. Nah, ini adalah nama-nama sensornya. Nah, kemudian di dalam sensor, kita bisa melihat di sini adalah informasi detail, namanya channel. Nah, di dalam setiap sensor ini pastinya akan berbeda-beda. Jadi katakanlah di sini ada probe health-nya atau di komputer kita, nah, kita bisa melihat value-nya kita tinggal berapa ini, maksimumnya berapa di sini. Nah, kemudian ini dari device-device-nya. Nah, kemudian kita punya katakanlah kita memonitor laptop kita, ternyata saya punya disk free tinggal sekian persen atau sudah dipakai sekian persen. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau ada pertanyaan monggo silahkan langsung di chat aja atau nanti bisa notice ke Pak Fuad, nanti akan Pak Fuad boleh bantu saya untuk Pertanyaan, membaca. sambil Boleh, pertanyaan ya Pak Haji ya? monggo silahkan sambil saya
Di software ini Pak, mungkin alurnya itu bagaimana untuk dan Iya. mungkin price-nya di berapa saja gitu Oh, oke. dari Kalau Pak untuk yang Saifuddin. mm, kalau untuk yang saya pakai ini yang versinya adalah free version. Jadi Bapak kalau mau trial trial dan menggunakan yang gratisan, monggo silahkan. Tapi kalau misalnya, oh company saya anti gratisan nih, wah kami langsung akan memberikan anti gratisan. Wah berarti kita akan berbicara dengan skop bisnis di sini. Nah kalau di dalam skop bisnis biasanya kita akan melakukan yang namanya POC dulu. Berapa sih sensor yang akan dibutuhkan? Ya pastinya kita akan melakukan auto discovery. Berapa jumlah sensor yang dilakukan? Contohnya saya hanya membutuhkan sekian sensor, kemudian saya salah satu sensor saya mau eh, hilangkan, saya cukup tinggal salah satu sensor atau ininya saya hapus misalnya, itu bisa. Nah, setelah kita discovery, ternyata kita membutuhkan hanya license-nya itu paling kecil 500 sensor. Dihitungnya bagaimana? Dihitungnya adalah yang hijau ini itu sebanyak 500. Nah, itu. Jadi kalau di PRTG itu yang sensor itu ketika dia berwarna hijau dan berwarna merah itu dia ada hitungannya, dia dihitung. Tetapi kalau dalam posisinya biru atau pause, dia tidak posisinya tidak dihitung. Nah, paling kecil sensornya adalah Boleh saya potong 500. sedikit Pak, Boleh, go ahead. biar teman-teman paham terkait sensor ini. Mm-mm. Sensor ini itu satu sensor itu satu device atau hanya satu tag aja Pak? Satu tag, Pak. Jadi katakanlah Bapak punya dua dua IoT nih, katakanlah saya bilang gitu, dua IoT. Ya, Dua IoT. misalkan ini Pak, Mm-mm, misalkan satu device, kemudian datanya itu banyak, misalkan nih ada sensor suhu, sensor kelembapan. mm-mm, mm-mm. Nah, itu berarti dihitung dua Pak ya, dua sensor berarti Pak. Dihitungnya satu-satu, Pak. Jadi setiap device itu dihitungnya satu. Jadi katakanlah gini, saya biasanya memberikan tips dan triknya seperti ini. Kalau untuk sizing ya, katakanlah saya punya satu modem itu saya Ya, membutuhkan kurang lebihnya 5 sampai 10 sensor. Kemudian untuk katakanlah satu switch ini biasanya saya menggunakan yang switch yang biasa ya, yang manageable itu 10 sampai 15 sensor. Karena dia mungkin dia menghitungnya VLAN, menghitungnya colokan switch-nya juga dia pakai. Nah, kalau untuk satu desktop biasanya kami memberikan suggest adalah 20 sampai 25 sensor. Kenapa? Kalau di server itu kan banyak sekali. Ada hard disk, ada uptime, ada memorinya dia dihitung. Jadi eh, biasanya kami memberikan sizing seperti itu, memberikan tips seperti itu. Nah, dari situ biasanya di lapangan sendiri akan diolah. Biasanya ada yang satu daerah, satu kantor misalnya ada dua server. Saya punya dua server nih, tapi yang satu saya hanya butuh 25 sensor, nggak masalah. Yang server lagi saya membutuhkan hanya 10 sensor saja. Itu juga nggak masalah. Jadi totalnya adalah 30 sensor karena akumulasi gitu. Jadi ketika ketika nanti di sizing, artinya nanti oh sekian 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 unit jatuhnya katakanlah sekitar lebih dari 1.000. Nah, di PRTG mengenal jumlah sensor itu minimal ya untuk license-nya 500 sensor. Kemudian naik menjadi 1.000 sensor, terus upgrade-nya lagi atau di level atasnya adalah 2.500 sensor, 5.000 dan 10.000 atau XL1. Nah, bagaimana sih kalau saya ternyata setelah sizing, saya dapatnya nilainya itu di antara 2.500 dan 5.000. Katakanlah saya dapat sensornya sekitar 3.000 nih. Biasanya ini di company besar, company yang sudah melakukan POC ini biasanya. Mereka mengalami kebingungan ketika, oh 3.000 sensor ya, 3.000 sensor berarti bisa dong saya menggunakan 2.500 plus 1.000. Nah ini kita biasa memberikan rekomendasi tidak seperti itu hitungannya. Kami biasa memberikan rekomendasi adalah naik menjadi 5.000 sensor. Kenapa demikian? Ketika nanti di kantor itu kita sudah dapat nih 3.000 sensor, dapat 3.000 sensor ternyata di kurun perjalanan waktu
IT adminnya atau divisi finance atau apapun itu tiba-tiba membeli sebuah peralatan, atau beberapa banyak peralatan dan pingin dimonitor, otomatis sensor yang dibutuhkan akan growing atau growth lagi ya. Jadi Bapak masih punya 2000, sisanya 2000, masih space-nya masih aman. Nah, bagaimana kalau terjadi salah hitung? Nah, kalau salah hitung pastinya apa? Biasanya, wah ternyata ini saya salah hitung nih, mau harusnya 5.000, tetapi saya tadinya mepet banget. Bagaimana ya? Bisa menghubungi kami untuk melakukan upgrade license. Pastinya akan menjadi 5.000 gitu. Cuman sedikit banyak effort di sana. Pastinya tapi kan bisa kami bantu untuk ke sana gitu. Jadi perlunya kami biasanya memberikan advice, memberikan rekomend untuk PRTG ini POC. POC selama 30 hari. Lumayan karena biasa yang kami dapatkan di 2 minggu pertama atau di 14 hari pertama itu kita sudah mendapatkan perkiraan berapa sih eh, sensor yang akan kita pakai gitu ya. Dari situ kita bisa lihat habitnya atau behaviornya dari si user ini mau kemana larinya. Dari situ nanti bisa karena misalnya Bapak Ibu end user di sini. Nah, kami bisa memberikan rekomendasi untuk partner-partner yang sudah ada di Indonesia. Di saat ini partner untuk kami saat ini untuk di level bronze yang paling bawah itu ada sekitar jumlah 62 kalau tidak salah, saya nanti akan coba double cross check lagi, itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini bisa saat untuk tim SI atau teman-teman mahasiswa atau untuk di perguruan tinggi juga ada nanti untuk penggunaan PRTG. Nah, demikian Pak Fuad. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi. Nah, ini akan saya lanjut sebentar. Nah, Silakan, Pak. tadi kita sudah sampai di em, ini namanya sensor. Jadi tadi adalah ini akumulasinya 25, ini adalah di sini. Nah, kemudian kita bisa melakukan eh, penambahan device. Biasanya saya akan mencoba melakukan penambahan grup dulu, karena katakanlah saya mau melakukan penambahan eh, grup, karena di PRTG ini sifat dia behaviornya seperti akar pohon, jadi kayak dari atas sampai ke bawah detail. Jadi ada three apa namanya methods di sini. Nah, saya akan coba menambahkan grup. Mungkin saya di sini saya bilang si Lanas Group. Saya melakukan auto discovery dengan beberapa ini kredensialnya. Jadi untuk device-nya misalnya menggunakan kredensial Windows System, pastinya ada untuk username dan password. Kemudian untuk Linux, Solaris, Mac OS bisa menggunakan kredensialnya, biasanya menggunakan root dan password rootnya. Kemudian VM kalau bermain dengan virtual machine. Kemudian ini untuk SNMP devices-nya, pastinya kita akan mengaktifkan. Kemudian kita bisa memantau atau memonitor cloud. Misalnya kita punya cloud, kantor kita punya cloud, kita memonitor yang saat ini bisa dimonitor menggunakan WS, AWS. Kemudian kita bisa menggunakan beberapa device, Cisco, Dell. Kemudian yang bergerak di bidang cyber security, biasanya menggunakan firewall. Nah, ini ada FortiGate di sana, kemudian ada produk dari HPE, kemudian ini dari HP, kemudian ada cloud dari Microsoft sendiri, ada Azure di sini. Nah, tim yang atau dari teman-teman yang di sini yang bermain dengan MQTT, IoT dengan protokol MQTT, kredensial juga bisa dilakukan di sini. Kemudian yang bergerak di bidang industri atau dengan bergerak di bidang mesin-mesin lama biasanya atau modul OPC UA, nah, di sini menggunakan OPC UA juga bisa dilakukan. Nah, kemudian ada REST API, kemudian Redfish. Biasanya ini Redfish menggunakan device yang lama. Oke, kita setelah ini kita create group. Nah, nantinya akan muncul di sini ada grup Silanas Group saya bikin. Kemudian saya tinggal menambahkan device. Kebetulan saya ada device dengan Modbus, itu let's say saya bilang tes device 1.
Saya mempunyai IP. Saya sudah tahu IP-nya karena saya 199. Kemudian saya mau melakukan discovery. Saya tidak melakukan auto discovery di sini. Nah, kemudian saya centang dulu SNMP-nya. Ini supaya saya mendapatkan informasi. Ya, kalau tidak mencentang ini sebenarnya nggak apa-apa, hanya cuman mendapatkan informasi ping saja biasanya. Nah, ini community string-nya harus jelas. Biasanya secara default adalah public, tapi kalau di perkantoran beberapa lain karena unsur faktor security, pastinya community string-nya akan berbeda, kemudian SNMP port-nya juga akan ada perubahan. Kita akan melakukan secara default. Nah, kemudian kita ada test device, saya akan menggunakan di sini ada auto discovery. Saya akan menunggu. Nah, sambil menunggu untuk auto discovery, saya buka pertanyaan, monggo silahkan ada yang bertanya sambil ini. Oke, pertanyaan dari Mas Jalil. Apakah bisa satu server menjalankan berapa klien, gitu Pak? Server menjalankan berapa Berapa klien? klien? Maksudnya bagaimana ini? Boleh Pak Mungkin Jalil? yang dimaksud Satu device, PRT. berapa device ya, itu memang tergantung Oh, langganannya tadi Pak ya. iya, iya. Oke, kalau untuk satu server untuk handling device ini itu saat ini ya tidak masih unlimited Pak. Jadi tergantung katakanlah saya punya satu server, saya punya lebih dari 1.000 device. 1.000 device, saya hanya mengaktifkan satu sensor saja. Katakanlah saya punya sensor ping. Saya udah punya license menggunakan license 1.000 atau menggunakan yang unlimited ya udah unlimited saya menggunakan bisa memonitor 1.000 device atau malah saya katakanlah saya punya 50 device tapi saya mix nih ada yang saya satu device-nya 10 sensor, ada yang 15 sensor atau ada yang 8 sensor. Jadi tidak mengukur banyaknya device, tetapi dia melihatnya dari banyaknya sensor yang ada. Jadi mau unitnya 1.000, mau unitnya 3.000, bahkan unitnya 5.000 pun, kalau dia cuma satu sensor, saya sudah mendapatkan 5.000 sensor atau mendapatkan 5.000 eh, satu license senilai 5.000 atau license 5.000 biasanya, PRTG 5.000. Atau bahkan katakanlah saya mempunyai 10.000, nah, semakin tinggi ya, atau kelasnya Excel 1, tapi saya memonitor hanya satu sensor. Nah, itu cuma satu sensor aja saya sudah mendapatkan 10.000 sensor atau 10.000 device. Jadi nggak tertutup kemungkinan banyak banget device-device-nya gitu. Nah, ini setelah kita auto discovery, ini kita langsung mendapatkan dua sensor, yakni sensor ping dengan sensor uptime. Jadi ini device-nya sudah menyala selama 10 hari. Ini saya aktifkan di kantor, jadi dia punya data 10 hari sudah menyala. Kemudian kita akan coba karena kita bermain dengan Modbus, karena device saya juga saya tambahkan ada device Modbus, pastinya saya akan tambahkan. Nah, kita sudah mendapatkan test device ini, namanya device test ya. Ini saya mendapatkan sensor ping. Di dalam sensor ping ini saya punya channel, ini namanya channel. Ada downtime, maksimum, minimum, packet loss, dan ping time-nya. Ini adalah apa namanya untuk channelnya. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk di uptime. Nah, ini isinya uptime adalah ada downtime, ada sistem uptime-nya di sini. Nah, kemudian kita tambahkan ini karena kita bermain dengan Modbus, kita cukup add sensor. Nah, di PRTG ini mengenal lebih dari 300 plus untuk modul sensor atau ininya, nama sensornya. Kita mau melihat availability-nya, apakah kita mau melihat di usage-nya, hardware parametersnya,
kemudian menggunakan OS-nya apa saja kita bisa lihat. Nah, karena kita bergerak menggunakan Modbus. Nah, di sini yang tadi sempat saya bilang dengan kita ngobrol dengan Pak Fuad sebelum acara dimulai, di setiap sensor ini ada namanya parameter atau indikator impact. Nah, ini adalah yang berwarna hijau, ini adalah very low impact, yang berarti dia tidak berimpact atau tidak berefek langsung dengan sensor atau dari server PRTG-nya sendiri. Nah, kemudian ini adalah apa namanya, berwarna kuning, berarti dia medium atau medium impact. Jadi dia cukup ada sedikit effort untuk di server PRTG untuk mengambil membutuhkan resources yang ada, katakanlah memori, kemudian hard disknya. Kemudian di sini ada yang berwarna merah, biasanya berhubungan dengan database ya di sini. Ini high impact. Nah, high impact ini cukup levelnya cukup atas lagi. Nah, sebenarnya ada yang paling berat lagi adalah ini menggunakan syslog. Karena syslog ini dia menghit server itu sangat cepat dan informasinya cukup cukup cepat sekali yang diambil, tak 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 itu ada hit hitnya. Dan ini sifatnya very high impact, otomatis dia membutuhkan resources dari memori dengan resources dari server si PRTG ini cukup cukup signifikan gitu. Nah, kita tidak akan menggunakan syslog di sini karena saya hanya memberikan overview-nya saja. Nah, kemudian ini adalah sensor-sensor yang sudah dikenal oleh PRTG. Nah, di sini ada, mungkin Bapak lihat di sini ada DICOM. DICOM ini hanya ini untuk peralatan-peralatan kesehatan di rumah sakit menggunakan DICOM atau bisa DICOM atau SL7 atau HL7. Kemudian selebihnya ini ada bisa menggunakan sensor lain atau traffic kalau biasanya teman-teman di database atau teman-teman di NOC. Kita akan menggunakan Modbus. Nah, beruntungnya sekali kalau di PRTG ini sudah mengenal Modbus TCP custom. Jadi lebih enak. Karena untuk mungkin ada yang teman-teman yang menggunakan Modbus RTU, sebenarnya ada untuk Modbus RTU. Cuman untuk saat ini untuk saya hanya mendapat device untuk yang untuk didemokan itu menggunakan Modbus TCP custom. Nah, kita tinggal menambahkan. Nah, jangan lupa untuk di Modbus custom atau TCP custom ini kita bisa melihat portnya. Secara default portnya adalah 502. Jadi kalau punya saat ini punya device yang ada dan bukan produk yang lain-lain ya, itu bisa disamakan portnya. Memang defaultnya adalah 502 untuk Modbus. Kemudian pastinya dia akan dimintakan unit ID. Nah, saya hanya menggunakan unit ID 1. Ini saya akan mencoba temperatur di sini. Saya akan lihat temperatur. Nah, untuk di temperatur, saya untuk channelnya saya isi, ini saya temperatur. Nah, pastinya untuk di Modbus ini karena Bapak Ibu sudah mahir ya dibandingkan saya, pastinya akan membutuhkan namanya register. Nah, ini saya menggunakan yang holding register. Kemudian saya melakukan temperatur itu 102 kalau nggak salah ya. Kemudian parameter yang lain ini boleh disesuaikan dengan device-device Bapak Ibu yang ada. Ini saya menggunakan absolute untuk channel value type-nya dan data type-nya saya menggunakan 16 bit integer. Nah, ini saya udah coba saya create dulu. Oke, karena dia cukup. Ini saya coba lihat dulu. Saya akan mendapatkan. Oke. Saya mendapatkan Modbus temperatur tulisannya 357. Berarti saya harus membagi dengan 10. Nah, scaling divisionnya saya bagi jadi 10. Di sini saya unitnya. Ini saya berikan Celsius.
Saya kasih enable. Ini bisa dilakukan enable alert. Jadi katakanlah kita punya maksimum suhu berapa sih untuk yang bisa diterima. Saya menggunakan upper error limitnya adalah 60. Ini bisa disesuaikan dengan masing-masing. Nah, ini bisa digeser. Saya menggunakan salah. Nah, oke, ini gauge-nya seperti ini. Nah, ini live datanya. Secara live datanya bisa lihat detailnya di 35 saat ini di suhu di ruangan saya. Karena mungkin AC-nya lagi jalan. Nah, ini untuk data 2 hari, 30 hari, sampai dengan 1 tahun, 365 hari. Kemudian di sini ada historik datanya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini settingnya, kita sudah lihat belum? Apakah primary channelnya? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini secara defaultnya. Nah, kemudian ini untuk notifikasi triggernya, ketika kita ada yang katakanlah ini saya punya informasi untuk sensornya down selama 600 second, ini dia larinya kemana? Dia akan larinya ke email. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah jalan. Nah, ini untuk device IoT dengan temperatur. Nah, dengan menggunakan Modbus yang menggunakan untuk teman-teman yang di sini mungkin ada teman-teman yang dari PLN ataupun dari kelistrikan ya, yang kelistrikan kalau menggunakan parameter yang lain pasti akan mendapatkan ampere, mendapatkan volt ataupun mendapatkan informasi-informasi lain berupa tegangan atau apa di sana. Mungkin bisa dicoba juga karena saya menggunakan di sini untuk Modbus adalah THS only, temperature humidity, dan satu lagi saya menggunakan water leak. Jadi karena saya lebih bermain dengan untuk data center, pastinya di data center itu saya mempunyai kecenderungan untuk memantau bahwa di data center itu apakah dia berpotensi ada kebocoran atau genangan air di sana. Nah, nanti apakah dia ada genangan air di meter keberapa atau ada genangan air di titik mana, dia akan terpantau. Ketika dia menemukan ada genangan air, si sensor akan memberikan informasi ke PRTG dan PRTG akan mengirimkan bahwa oh ini ada informasi genangan air apa terindikasi ada genangan, dia akan kirim datanya di sana. Nah, ini kita bisa memberikan parameter di sini. Apakah kita mempunyai di ruangan itu kita punya apa namanya maksimum, misalnya saya ingin di ruangan saya nggak lebih dari 50 derajat. Kalau 50 derajat berarti harus ngirim sesuatu. Nah, itu berarti harus ada notifikasi triggernya. Ketika dia mendapatkan nilai value di 50 ke atas, dia akan kirim berupa apa? Telegram, berupa email, atau berupa yang lain. Nah, itu dari notifikasi triggernya. Nah, ini dari segi temperatur. Nanti saya akan berikan yang sistem komplitnya. Saya ada beberapa. Nah, ini sambil Bapak Ibu coba nanti, kalau nanti ketinggalan mungkin nanti dibantu Pak Fuad apa ini Permisi, direcord ya Pak ya? ya, Ya. sudah direkod Pak Aji. Pak Aji, Oke, saya boleh share screen sebentar Pak Aji? monggo saya stop sharing, Ya, nah. stop dulu. Oke, monggo Pak silakan. Sudah tampil? Ya, silakan Pak. Ya, ini saya kan ngambil data dari device ISP32 Pak. Mm-mm. Dan saya Oke, sudah wah, bagus nih. menginstalnya. Mm-mm. Dan datanya masih belum muncul. Bentar. Kalau Mm-mm. saya coba Modbus full, ya, Mm-mm. dengan IP sekian 0190 Mm-mm. port 502, Mm-mm. maka dia di sini sudah tampil Pak. Di sini data temperatur, Mm-mm. dan yang di bawah ini adalah humidity. Oke, Nah, noted. berarti di sini kan dia di address 103 sama 104 Pak. Betul. Ya, oke. Nah, di sini tadi saya sudah nyoba Pak, Mm-mm. ngikutin Pak Haji. Mm-mm. Nah, mungkin
angkanya nggak muncul ini, apakah ada yang salah? Ini tadi kan 103 tadi Pak ya? Iya, 103, betul. berarti di sini 103. Mm-mm, betul, Pak. 103. Kemudian ini coba ya. Boleh. Oke. Bentar saya sudah saya stop dulu bentar. Yang punyanya yang tadi saya stop, pengaruh nggak nih? Habis itu apa lagi Pak? Kan sudah saya Oke, setting. masuk ke itunya Pak, ke di ujung tanda yang tadi sebelahnya maksimum itu ada parameter yang harus diklik Pak. Yang mana? Ya, sebelah 0 Ini. derajat. Nah, ya. Hmm. Nah, di sini Bapak lihat scaling divisionnya harus dibagi 10 dulu. Terus kalau tadi saya lihat holding register ya. Kalau Ya, holding register. mm-mm. Oke, ini apply dulu boleh. Oke, sudah Nah, muncul nih Pak ya. udah muncul kan? 34. Nilai maksimumnya Nah, Bapak mau set nilai maksimum berarti di bawahnya itu ada enable alerting, Pak. Ke atas, Pak. Boleh di scroll ke atas. ke Scroll lagi. atas. Nah, itu ada lookup-nya, di lookupnya limit. Yang pilihan kedua, Pak. Enable Ini. alerting. Atas lagi. Yang Ini. centangan ya. Bapak klik dulu. Oh, Oke, Bapak isi. Misalnya upper errornya berapa, kemudian 50. mau yang 50. Ya udah, tinggal Bapak apply, dia akan membuat ininya. Tinggal Bapak oke, nanti Bapak Oh, ini ya. ya. Oke. Itu temperatur. Nah, mungkin kalau dengan Bapak ada yang device dengan listrik biasanya, wah itu lebih enak lagi. Kalau Ini listrik kan, angka hmm, di belakang komanya nggak muncul Pak ya? kenapa? Angka komanya. Karena dia pembulatan, Pak. Nanti Oh, pembuatan. ngelihatnya di historical data. Ngelihatnya di historical data Gitu. atau di live datanya dia kelihatan. Terus saya mau menambahkan satu Mm-mm. lagi humidity Pak. Humidity, Bapak kembali lagi ke atas, ke Modbus TCP custom yang atas. Ya, di device boleh, nggak apa-apa. Benar ya. Mm-mm. Berarti add Oke, sensor. tadi masuk ke mana tadi? Oke, berarti add sensor lagi. Add sensor, Modbus lagi, registernya sama, apa, metodenya sama, mungkin nilai registernya kan berbeda. Humidity, kemudian ya humidity THS, channelnya Bapak isi, Channelnya ini addressnya ya. addressnya holding, Holding. holding aja. Ini ya. Iya. 104 ya. Mm-mm. Kalau sesuai dengan 4. addressnya tadi, Ya. Kemudian. Nah, dia tunggu Pak, karena Bapak bisa klik yang tanda refresh itu sebelah amplop di bawah tulisan setup, di bawah tulisan Tulisan setup itu sebelah kanan lagi, menu setup di paling atas Pak, setup. menu Oh setup. ini. Iya, ya itu, nah itu scan now, itu untuk refreshnya, dia butuh waktu Oke, biasanya. sudah, Nah, sudah, oke. sudah, Pak. Nah, berarti dia ada apa namanya pembagiannya, berarti divisionnya Bapak harus bagi lagi menjadi 10, jadi sekitar 61% jatuhnya dia persentase kan. Ini ya, ya. Ya, channelnya Bapak. Nah, Di ya betul. Nanti divisionnya di situ, scaling divisionnya bagi 10, scaling unitnya Bapak ganti tambahkan persen, tanda persen, paling atas unitnya, ya tanda persen. Oke, enable alert warning based on limitnya Bapak mau nyalakan atau tidak, monggo silahkan. Yang di lookup tadi. Nah, ya. 61%. Nggak bisa disejajarkan itu Pak ya? Kalau disejajarkan bisa Pak. Jadi waktu eh, apa namanya, Bapak coba Bapak create satu satu sensor lagi, katakanlah sensor X, misalnya sensor custom di Oh, nggak, devices. yang sama yang temperatur tadi? Bisa, bisa.
Jadi kalau Bapak menambahkan ini posisinya jadi jatuhnya si temperatur sebagai channel. Temperaturnya sebagai channel. Jadi Masuknya kemana, Pak? Bapak masuk ke atas lagi ke menu yang tadi yang antara temperatur dan humidity. Ya, Yang device ini. boleh. Ya, device, Bapak klik bawah terus. Nah, katakanlah Bapak add sensor dulu. Karena kita mau mensejajarkan si humidity dan temperatur ya. Add sensor dulu. Ya. Terus? Oke, Modbus. Modbus TCP custom. Oke, di situ ada unitnya. Nanti di sini kan ada beberapa unit Pak di bawahnya tadi. Kalau Bapak scroll ke bawah. Nah, ini kan channel channel 1. Nah, di sini kan ada channel 2, channel 3. Oh Kalau ya. Bapak channel 3-nya Bapak enable, misalnya channel 2 lah Bapak enable kan. Nah, kan itu ada register Hmm. number-nya kan sudah beda. Jadi Oh, yang gitu. pertama Berarti Bapak bisa masukkan yang holding pertama tadi register. temperatur Ya, tadi ya? ya, katakanlah temperatur berapa, terus kemudian nanti di channel 2-nya Bapak bedakan lagi, jadi sampai 10 kalau nggak salah. Intinya. Nah, di Oh, sampai unit 10 channel data ya? satunya, misalnya C, misalnya kan Celsius ya, unitnya adalah Oh, 103 itu apa tadi? ini Humidity apa unit ya ini temperatur ya? ya? Iya, Oke. unitnya. Nah, ini kemudian channel 2 apa? Humidity. Humidity, kemudian holding, kemudian register inputnya berapa, nah, sama unitnya apa, persen. Nah, mungkin yang subjek paling atas Bapak isi dulu nih. Yang paling atas judulnya misalnya apa, itu kan Modbus TCP custom, oke. Tinggal kita create langsung. Ya, ini Pak. Ya, kita tinggal create langsung aja. Mau Oke mau, itu aja ya? mau diganti apa, boleh. Bebas. Oke. Nah, nanti dia akan mendapatkan namanya Modbus TCP custom. Tapi di dalamnya ada informasi, eh, bisa di refresh aja ya, refresh, tanda refreshnya itu tadi, scan now. Nah, tinggal diklik di Modbus TCP-nya Pak. Modbus TCP yang masih abu-abu itu Bapak klik Ini aja, yang paling bawah. Sorry, yang maaf. Bukan yang satu lagi, yang tadi yang paling terakhir Bapak create di di atas, ya, device yang tadi yang paling bawah. Nah, itu yang paling, ya, Bapak klik dulu. Kan ada dua, temperature humidity, ini samping-samping kan. ya. Iya. Cuma kan harus Bapak harus, ini kan angkanya harus tetap harus di setting misalnya. Dan itu setiap Un- channelnya bisa diedit di situ. Oh Ada gitu. tanda. Untuk ukurannya, Mm-mm. oh karena dia sebagai ini ya. Oh iya, karena ukurannya gini. Karena yang primarinya siapa gitu. Yang Oh primary gitu. tadi kan temperatur. Yang lainnya adalah eh, dianggapnya sebagai bukan primary gitu. Jadi Hmm, dia hmm, hmm, hmm. mengikutnya siapa. Kecuali Bapak mau primary-nya adalah si humidity, berarti humidity yang besar. Yang lainnya adalah second information di situ. Dia sampai 10 sih ininya, informasinya. Itu sampai Ya. berderet ke bawah gitu. Hmm. Oke, jadi ini ya teman-teman kami di sini saya menggunakan ISP 32 untuk sebagai apa ngirim data ke software PRTG dan saya menggunakan library ISP Modbus IP ISP 8266. Ya, nanti library-nya akan saya share di grup peserta ya dan Prasilanas. Oke. Oke, Nah, silakan di mantap itu. ya. Mungkin sebenarnya pingin banyak yang perlu dioprek, Pak. Mungkin kita nyimak dari pertanyaan dari teman-teman, Pak, biar nggak Boleh terlalu malam. silahkan. Enak nih. Saya Oke, lebih enak ada pertanyaan nih. Monggo silahkan. dari Pak Heru Mm-mm. untuk CCTV. Ini strategi ada Mm-mm. custom untuk melihat CCTV gitu, Pak ya. Ya, betul.
Apakah CCTV-nya khusus atau bisa dengan ketentuan apa gitu Pak untuk bisa integrasi ke PRTG ini? CCTV-nya harus beli yang gimana gitu? Oh, oke. Kalau untuk CCTV sendiri ini based on yang IP base yang saat ini yang teknologi yang sekarang IP base. Jadi kayak semacam mungkin saya akan nyebutkan branded salah satu branded ya. Ada Dahua, ada Hikvision dan segala sebagaimana banyak macam yang berdasarkan IP base itu bisa dimonitor, bisa Kalau dimonitor. Bardi Nah, gitu bisa nggak Pak? Berdi asal dia IP base dan Oh gitu. dia di set IP base pasti kalau untuk yang Bardi ini bisa saya mendapatkan sensor hanya ping sih untuk availabilitasnya. Nah, untuk yang produk-produk lain biasanya yang dimonitor adalah dari sisi NVR-nya atau network rekamannya atau device rekamannya. Nah, di device rekaman CCTV ini apa saja sih yang dimonitor? Yang pertama penggunaan sisa hard disknya. Bayangkan kalau kita punya CCTV, kita dengan jumawa atau dengan sombongnya, kita sistem CCTV saya jalan kok oke. Cuman dia nggak tahu hard disknya berapa, tinggal sisa berapa. Ketika di hard disknya sudah full, CCTV tetap jalan, tapi dia tidak merecord, tidak ngerekam, tidak data itu tidak dilemparkan ke NVR. Nah, dengan PRTG, ketika eh, kita lihat NVR-nya, kita bisa monitor NVR-nya, kita bisa melihat nih berapa sih sisa hard disknya. Nah, kemudian ketika sisa hard disknya kita berikan batasan, misalnya ada threshold nih katakanlah saya punya hard disk nanti sekitar 80% sudah maksimum 80% nih, saya harus si sistem ini harus ngirim ya dalam bentuk email atau dalam bentuk telegram nih. Nah, tinggal di set di thresholdnya yang tadi, yang kayak upper limit tadi. Ketika dia sudah 80%, dia akan mengirimkan info. Ini dalam kondisi hard disk 80% nih. Mau ngapain? Apakah si owner dari CCTV ini akan, oh ya udah data yang lama di backup dipindahkan atau ya udah deh as it is babat habis gitu. Nah, itu dari dikembalikan dari si SOP masing-masing SOP masing-masing yang owner dari CCTV atau yang punya sistem tersebut. Jadi eh, dari situ. Kemudian ada pertanyaan ketika saya punya DVR atau bukan NVR karena NVR kan network berarti IP base. Bagaimana dengan DVR? Kalau dengan CCTV-nya menggunakan kabel coax. Dari CCTV kabel coax atau koaksial itu kita tidak bisa memonitor device dari si CCTV-nya. Karena apa? Karena berbeda dengan IP base. Kalau IP base kan dia setiap unitnya sudah menggunakan Ethernet ya atau DC45. Kalau di coax kan dia menggunakan kabel koaksial atau RG. Nah, yang bisa dimonitor adalah dari segi DVR-nya. Dan itu pun sangat eh, terbatas ya, terbatas sekali untuk di DVR-nya. Nah, kalau di DVR dengan menggunakan coax paling hanya memori uptime-nya ping, kemudian sisa hard disk itu kadang ya dan tidak. Karena beberapa device DVR yang lama itu dia tidak menyertakan untuk informasi hard disk harus disertakan. Tetapi kalau di NVR yang terbaru, yang untuk CCTV sistem yang terbaru itu disertakan. Nah, kecenderungannya adalah ketika eh, di setiap device itu ketika kita auto discovery kita mendapatkan informasi yang umum katakanlah oh hard disknya sekian. Tapi ada ada kalanya si end user meminta saya ingin ada parameter yang khusus dong di sini. Nah, parameter khusus ini apakah ada di sistem di vendor eh, CCTV. Nah, itu perlu dilihat di OID atau di MIB-nya. Ketika kita beli peralatan sistem yang sudah mumpuni, katakanlah yang tadi yang branded besar, dia menyertakan file untuk MIB atau OID. Nah, dari situ informasi detail apa yang mau kita tampilkan di monitor PRTG bisa dilakukan di sana. Dan kemudian untuk PRTG sendiri ini mapnya pun bisa apa namanya bisa ditambahkan. Jadi mungkin saya akan coba sedikit bermain map di sini. Jadi saya akan izin share ya Pak ya, Pak Pak Fuad Oke, silakan Pak. untuk mapnya. Saya izin share Bentar, screen. saya stop dulu.
Oke, saya coba menggunakan sebentar saya ada. Oke, saya menggunakan yang. Oke, ini yang saya punya beberapa device. Ini saya menggunakan server virtual kantor. Nah, ini kalau saya membuat map, jadi PRTG sendiri sebenarnya dia hanya memberikan menu kosong, jadi atau kanvas kosong. Jadi tugas dari IP atau sysadmin adalah sebagai painternya atau sebagai kreator. Kita tinggal membuat map. Contohnya kita membuat uh, Silanas map. Dan ini untuk katakanlah untuk uh, displaynya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan uh, hak aksesnya atau user right-nya. Karena saya saat ini menggunakan administrator, saya bisa meng-create. Tapi tidak halnya ketika saya akan share ke katakanlah rekan-rekan di sini sebagai user saja, atau katakanlah hanya sebagai untuk tim HR atau hanya sebagai tim BOD di sini. Pasti akan tampilannya akan berbeda-beda. Itu bisa untuk di PRTG. Nah, ketika kita meng-create sebuah map dashboardnya, kita mendapatkan sama kemarin yang minggu kemarin juga membuat map dan dashboard, itu hanya menyediakan blank canvas saja, dan apa yang sudah kita tambahkan katakanlah tadi di device-nya, kita bisa drag and drop. Kita tambahkan di sini, kita mau ganti ikonnya menggunakan ikon yang komputer misalnya, saya akan tinggal tambahkan di sini. Jadi prop health-nya, misalnya saya punya CCTV ya, kita ngambil gambar CCTV. Atau kita gambar printer atau segala macam. Dan ini sifatnya drag and drop disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan ini banyak sekali pattern-pattern yang ada untuk graph-nya. Saya mau tambahkan graph misalnya. Saya mau tambahkan graph. Oke. Local prop. Saya menggunakan devices. Ini banyak sekali kita bisa ini untuk temporary sensor. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa create masing-masing. Dan kita bisa get HTML-nya. Nah, ini yang kita lihat, kita sharekan ke publik. Misalnya kita melakukan share ke BOD bahwa ini lo komputer saya, atau ini lo sistemnya seperti apa. Dan ini dipakai, PRTG sudah dipakai di beberapa ISP sebagai value editnya, bahwa ini loh ada grafik-grafik yang muncul di sana. Itu PRTG sudah dipakai di beberapa ISP, kemudian di beberapa apa namanya perusahaan telco juga dipakai. Ini untuk kita grab mapnya. Nah, kalau untuk di reportnya sendiri, nah ini untuk report sebenarnya kita bisa membuat report secara custom, karena di sini untuk template-nya sendiri PRTG menyediakan tiga model, table dengan graph, kemudian table only atau graph only. Jadi kalau biasanya kalau kita berhubungan dengan tim manajemen, katakanlah finance, BOD, top level manajemen, pasti mereka akan membutuhkan graph. Jadi hanya gambar grafik chartnya saja itu sudah mewakili, tetapi tidak sebagai tim developer atau tim IT yang berhubungan dengan data analis. Kalau dengan data analis dibutuhkan namanya table. Nah, di sini kita bisa memilihkan ada table, kemudian kita formatnya seperti apa, kemudian
report ini bisa di schedule. Jadi bisa per jam atau per hari atau bulanan gitu ya dia kirim untuk schedule-nya. Kemudian untuk eh, informasinya dia CSV files. Jadi biasanya ini untuk tim data analis ya. Kalau kita mengincludekan ini atau XML, data itu bisa langsung di-create gitu. Jadi si apa namanya? Si tim untuk tim eh, IT ini akan lebih lebih banyak sekali. Nah, ini kita bisa create salah Oh, satu. Ya, Mas, saya boleh tanya, Mas, boleh. untuk real time detection CCTV di CCTV ini dari PRTG bisa nggak? Maksudnya kayak contoh Mm-mm, uh, kita mau deteksi berapa mobil yang masuk kan gitu mm-mm, pakai CCTV nih. Itu mm-mm. implementasinya gimana ya? Bisa tidak menggunakan PRTG ini? Oh, oke. Kalau untuk semacam itu tidak, Pak. Jadi untuk SOW-nya, untuk scope of work-nya dari PRTG, dia hanya melihat availabilitas bahwa CCTV ini berfungsi atau tidak, tetapi tidak sampai untuk katakanlah untuk menghitung jumlah katakanlah yang objek yang didapat misalnya di sana. Dan ini kalau untuk yang objek yang didapat kami sih sebenarnya ada produk lain ya untuk solusi lain cuman mungkin kita akan tinggal apa namanya eh, informasikan saja. Jadi untuk sampai nge-grab data tersebut tuh ada namanya solusi-solusinya itu. Cuman kalau untuk di PRTG sendiri saat ini untuk khususnya untuk di CCTV dia hanya menggrab bahwa eh, availabilitas dari unit berupa availabilitas dari CCTV unitnya itu tersendiri ataupun dari NVR-nya atau eh, server untuk rekaman datanya gitu Pak. Jadi nggak bisa sampai apa nge-grab jumlah jumlah objek yang dia terima karena itu nanti akan berhubungan dengan produk lain, solusi lain di sana gitu. Oh, oke. Baik, Mas. Makasih. Mm-mm, gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya coba ini saya lihat. Ada pertanyaan, Pak, Mm-mm, dari Pak Raihan. Apakah bisa meremote dari jauh ketika lagi di luar? Wah, kalau itu kan itu mungkin di remote pakai yang dari aplikasi di handphone di Android tadi bisa, Pak? bisa. Jadi kalau di apa namanya di Android ataupun di sini saya coba. Kalau di Android itu, sorry ini saya menggunakan Nah, kalau di kalau di Android, Bapak harus install dulu ini PRT Apps. Nah, nanti tinggal download. Nah, begitu download, nanti kan ditanyakan kredensialnya. IP server untuk PRTG-nya berapa, kredensialnya username-nya siapa, password-nya apa. Jadi setelah dia apa, terinstall, dia as it is dengan sama seperti dengan yang di server. Katakanlah saya sebagai administrator, saya punya kemampuan ingin nge-remote apa nih device-device yang lihat dipegang gitu ya. Cuman kalau kita nge-remote si servernya, pastinya kita harus in touch dengan desktop atau dengan station lah ya, dan kita punya kredensial atau kita punya hak akses ke sana. Kalau kita nggak punya hak akses ke sana, kita nge-remote, berarti kita sudah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, itu dia. Kalau kita nggak punya akses ya dan tidak diberikan akses. Nah, kalau kita punya hak akses, ya udah masuk sebagai kredensial yang diberikan. Gitu. Gitu, Oke, Pak. terjawab Mas Raihan ya. Mm-mm, Oke. bisa kok. Bisa. Lanjut dari Pak Hatmoko nih. Mm-mm. Apakah ada yang menggunakan PRTG untuk DCIM di data center, Pak? Wih, banyak, Pak. Ini, ini dia. Karena salah satu partner kita ini dia apa namanya? Memang dia fokusnya ke data center. Jadi yang dimonitor di data center itu banyak karena selain servernya sendiri ya, yang servernya sendiri, kemudian ruangannya, ruangannya pun
bisa dilihat dari suhu. Kalau di data center itu pastinya ada airflow menggunakan raise floor, misalnya dia punya raise floor, berarti ada apa namanya aliran AC dari bawah katakanlah. Karena kita masuk ke sebuah data center atau ketemu dengan rack server, rak yang ukurannya 42 U, suhu atas dan suhu bawah pasti akan berbeda, tergantung dari segi mana AC itu masuk atau AC itu jalan. Kalau dari bawah pastinya yang server bawah lebih lebih dingin dibandingkan yang atas atau sebaliknya. Nah, dari situ bisa terlihat apa namanya perbedaan suhu itu bisa dimonitor menggunakan PRTG dengan adanya dua sensor suhu, suhu atas dan suhu bawah. Terus kemudian dry contact ketika ada orang yang masuk. Nah, dia memberikan informasi satu atau nol. Kan biasanya kalau direct contact hanya binary ya. Dia on berarti oh diposisikan masuk atau terbuka aksesnya. Terus kemudian dari segi tadi yang Pak Fuad yang sudah tambahkan tadi THS-nya, temperature and humidity sistemnya. Kemudian ada yang namanya water leak, ada yang namanya gas leak, atau kemudian ada yang satu lagi apa namanya untuk parameter tertentu apa namanya saya lupa kemarin ada sensor untuk menghitung itu. Nah itu juga bisa. Jadi memang PRTG ini kalau Bapak lihat di beberapa eh, data center sudah dipakai. Contoh kita ada beberapa bank juga sudah menggunakan data center menggunakan PRTG. Terus kemudian perusahaan telco, kemudian ada lagi yang menggunakan BTS, monitoring BTS. Terus ada lagi PRTG dipakai sebagai SOC, jadi security only. Jadi ini adalah ada satu bank dia menggunakan PRTG, dia hanya mengambil satu sensor saja, yakni sensor ping. Nah, ketika mesin ATM-nya atau sekitar atau sistemnya mengalami anomali, nah kemudian dia akan katakanlah ping itu naik ya. Nah, dia baru akan cek dengan aplikasi internal mereka bahwa kenapa ini? Kenapa di jam sekian ada terjadi spike, pingnya ini ada spike. Biasanya kan ping itu kan datar karena dia stabil. Tiba-tiba dia ada spike. Nah, bagi perbankan itu ada sebuah anomali. Nah, itu bisa dilihat di sana. Gitu, Pak. Oke, Pak Advokat terjawab Pak Advokat ya. Iya, Cak. Pertanyaan kedua. Oh iya, yang kedua. Eh, Kedua Monggo, Pak, silakan. Berarti ada database disimpan di mana? Apakah bisa diakses oleh aplikasi lain? Oke, pertanyaan bagus, Pak. saya PR, begini, saya Mm, sedikit nambah. Ya, misalnya ini kan nanti di data center itu, misalnya data center ini disewakan, kemudian kita mm, memasang kWh meter ya per mm, masing-masing rak gitu ya, mm, rak atau unit lah gitu. mm, Nah, kemudian kan itu pasti akan bisa disimpan datanya satuan energi yang diambil. mm, Pertanyaannya, kalau saya nanya ini ada untuk billing gimana gitu kan pasti saya belum tahu apakah ini ada. Makanya kalau misalnya ada software billing yang lainnya perlu mm, mengakses energi yang digunakan, ampernya atau energinya gitu, mm, apakah itu bisa dilakukan dan itu kalau supaya tidak manual pakai export CSV misalnya, mm. apakah ada database yang bisa diakses itu aja pertanyaannya. Oh, oke, noted. Jadi gini, Pak. Kalau saya sih mengambilnya gini. Em, untuk data billing pasti akan berbeda, Pak, karena untuk data billing atau pastinya harus dibutuhkan aplikasi lain. Cuman dari PRTG ini menyediakan API yang eh, katakanlah tadi kita bilang untuk power meter atau segala macam, itu data itu bisa apa namanya dikolaborasikan atau diambil oleh si data billing tadi untuk diolah. Jadi dari PRTG memberikan API nanti akan di hitkan ke atau dari si billing ini ngambil API dari PRTG. Jadi lebih lebih enak gitu, Pak. Jadi untuk data billingnya sendiri PRTG tidak menyediakannya. Jadi memang harus ini adalah third party software. Bapak harus create, misalnya Bapak punya aplikasi sendiri di sana, itu bisa diambil. Dan FYI atau for your info, untuk PRTG tidak dia punya database
bukan seperti database yang SQL atau MS SQL, karena dia punya internal database-nya dia itu dia tulis dalam bentuk files. Jadi kenapa PRTG hitnya lebih ringan? Karena dia setiap monitoring dia langsung tulis di files. Dan tulis di files ketika mungkin yang sudah menginstalkan, saya mungkin akan confirm ke Pak Fuad. Ketika Pak Fuad tadi install PRTG pertama kali, Bapak akan ditanyakan datanya ya. Data akan disimpan di mana? Pastinya secara default eh, PRTG akan mengisahkan di program data / Pessler. Betul ya Pak Fuad ya? Ya. Nah, semua data monitoring itu disimpan di program datanya Pak. Jadi kenapa? Supaya itu yang menjadi nilai tambah dari PRTG, dia reliable untuk apa namanya? Untuk monitoring. Dan kemudian katakanlah gini, saya punya PRTG atau data server saya rusak nih PRTG-nya. Gimana nih gitu ya. Biasanya kalau selama datanya masih diakses itu dia hanya bisa di copy paste seperti kita memindahkan file Windows. Jadi di program data itu ada Pessler, itu di copy datanya gelondongan, dan di program filesnya ada Pessler sebagai konfigurasi, kita copy gelondongan, kita cemplungkan di sebuah media hard disk, misalnya hard disk eksternal. Nah, kita bisa simpan di sana. Nah, setelah itu kita menginstalkan di device baru. Data tadi kita cemplungin balik. Nah, itu masih langsung jalan. Berbeda dengan NMS lain. Ketika mungkin NMS lain itu membutuhkan SQL, membutuhkan Postgre, membutuhkan data yang lain gitu ya, berhubungan. Pastinya akan terjadi sedikit banyak dalam quote unquote adalah latensi. Karena amit-amit kita lupa password database. Nah, kalau kita udah lupa password database sebagai rootnya, ya mau nggak mau kita harus babat habis. Nah, itu yang menjadi concern dari PRTG supaya menjadi lebih reliable untuk apa namanya, untuk pemindahan backup datanya seperti itu. Jadi no worries untuk ketika ada problem langsung dilakukan backup secara berkala saja dengan cara drag and drop atau copy paste aja ke hard disk atau media lain yang bisa disimpan gitu. Gitu Pak. Oke. Maaf, Pak satu Bro, ya. Monggo. udah ya. Satu lagi. Tadi berarti kan pakai API ya. Oke, REST API. Betul Pak. Tapi itu nggak perlu kita pakai coding ya. Jadi sama seperti yang lainnya, kita tinggal mungkin ambil parameternya apa, nanti Betul. extensionnya apa gitu, udah selesai gitu. Betul. Oke, ini saya contohkan API-nya mungkin ya, saya share dulu boleh supaya Bapak juga ada gambaran. Oke, mana tadi? Oke. Oke. Sebentar. Ya sudah terlihat ya Pak ya. Nah, ini di setup kita bisa melihat sorry. Oke, di sini ada PRTG API. Di sini Pak kita bisa melihat HTTPI. Ya, Nah, ini untuk sistem developer udah surga ini. Ada calls-nya, ada historical datanya. siap. Gitu. Oke. Dan ini ketika versinya menjadi free version Pak, kalau di NMS lain hal ini nggak dilihatin. Mungkin pas dia trial dia dilihat, oh API-nya begini. Tapi begitu trialnya habis, dia langsung klik to pay atau have to activate license lah ya. Tapi kalau di PRTG, Bapak sebagai free version, Bapak masih bisa lihat. Ini buktinya saya sebagai free version. Ini saya sebagai free version. Jadi API ini masih bisa saya lihat. Saya lihat sistem license-nya. Tuh. Trial has expired. Saya menjadi free version. Saya masih bisa. Kalau di tempat lain mungkin di NMS lain saya nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat ini. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih Pak Haji. Yes. Oke. Oke. Saya kira sudah melebihi waktu, Pak. Biar nggak terlalu malam. Mungkin yang masih penasaran dengan software PRTG bisa hadir di Monggo. Tanas
5 di Solo ya. Yes, Teman-teman betul, Pak. bisa bergabung dan harga HTM early bird-nya terakhir malam ini di jam 11.59. Ya, mulai jam 00 kita sudah di harga normal. Ya, silakan yang belum registrasi, silakan langsung aja registrasi. Linknya sudah share di grup maupun di inbox oleh Mas Saipudin. Ya, oke. Nanti juga ada pameran dari PT 521 ya Pak Aji ya, nanti di Betul. event Cilanas nanti bisa Hmm. bertanya sepuasnya ya. Sebenarnya Ya, ingin banyak yang lebih ditanyakan juga saya tadi. Ingin tadi bagaimana sih memonitor PC pakai PRTG, bagaimana? Ya, karena ya, terkendala waktu yang sudah malam dan besok kita harus kembali lagi bekerja kembali setelah libur 2 hari. Oke, ya. Monggo silakan. silakan di closing statementnya Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Pak Fuad. Saya harapkan sih yang tadi sudah saya sampaikan boleh di trial karena PRTG memang dibuat untuk kita trial dulu, POC juga dan free version. Dan ini untuk eh, pas sekali untuk apa namanya untuk kita oprek-oprek lah ya karena di sini saya lihat banyak teman-teman yang ahli ngoprek di sini mungkin ini yang lebih senior. Nah, ini bisa dicoba trial. Nah, apabila masih ada pertanyaan, saya akan hadir di Silanas nanti di kota Solo ya di Novotel. Saya nanti dengan teman, saya nanti akan dengan tim. Ya, di sini juga ada Pak Fajar di 521. Nanti juga ada pimpinan kami juga hadir, Pak Fangki Christian juga akan hadir di sana. Nah, silahkan monggo ke tempat kami untuk bertanya atau untuk mau coba demonya, monggo silahkan. Demikian Pak Fuad. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Aji. Sampai ketemu di Solo, insya Allah di tanggal 25. Ya, Ya, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah join dan meluangkan waktunya untuk bergabung di Prasilanas malam ini. Saya mengucapkan mungkin ada yang salah atau ada yang kurang berkenan selama Zoom malam ini dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.